Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Inur Nabila dari kelas 11 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gravimetri. Apa sih analisis gravimetri itu? Analisis gravimetri adalah salah satu metode analisa kuantitatif dalam penetapan suatu zat kimia berdasarkan beratnya. Prinsip dalam analisis gravimetri itu sendiri adalah analisa berdasarkan penimbangan berat suatu unsur atau senyawa yang diendapkan dengan suatu reaksi pengendap. Endapan tersebut kemudian disaring, lalu setelah itu dicuci, kemudian dikeringkan. Setelah kering, endapan tersebut ditimbang. Setelah diketahui berat dari endapan tersebut, maka dapat dihitung kadar zat tersebut. Pada analisis gravimetri ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, waktu analisis. Yang kedua, kepekaan analisis. Yang ketiga, ketepatan analisis. Dan yang keempat, kekhususan cara analisis. Pada analisis gravimetri dapat dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode penguapan. Yang kedua, metode pengendapan. Dan yang ketiga, metode elektrolisis. Analisis gravimetri metode pengendapan yaitu komponen yang diinginkan diubah menjadi endapan sempurna. Prinsip dari metode ini sendiri yaitu sampel yang akan ditentukan mula-mula ditimbang secara kuantitatif. Kemudian dilarutkan dengan pelarut tertentu. Lalu diendapkan kembali dengan penambahan reagen pelarut tertentu. Dan hasil murni dari endapan ini dianalisis dengan cara menimbang. Bahan yang digunakan yaitu kertas saring, sampel garam tunjung FeSO47H2O, air suling atau aqueous, HNO3 4N, H2O2 3%, dan air brom, NH4OH 10%, BaCl2 0,5N, NH4Cl 10%, dan AgNO3 0,1%. Cara kerjanya yang pertama, timbang sampel sebanyak 0,5 gram dengan neraca analitik. Masukkan sampel ke dalam beker gelas, larutkan dengan aqueous sampai volume 25. Tambahkan 5 ml HNO3 4N, lalu didihkan sampai berwarna kuning. Kemudian uji dengan NH4OH2N. Bila terjadi perubahan merah kecoklatan, maka Fe2 telah menjadi Fe3. Dan bila terjadi perubahan hitam kehijauan, maka Fe2 belum menjadi Fe3. Sehingga perlu ditambahkan HNO3 4N dan dididihkan kembali. Lalu diuji kembali. Fungsi dari menggunakan Whatman 41 yaitu dikarenakan ia memiliki pori-pori yang lebih besar, sehingga pada proses pengeringan itu terjadi lebih cepat. Nah, cara yang selanjutnya yaitu timbang cawan porselin yang akan digunakan untuk mengeringkan endapan. Lalu, masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam cawan porselin dan keringkan dengan cara pemijaran menggunakan pembakar maker. Lalu, masukkan ke dalam desikator, dinginkan dan diamkan selama 15 menit. Dan timbang cawan porselin dan endapan hingga bobot tetap. Selanjutnya saya akan membahas tentang menganalisa kadar protein dengan metode formol. Nah, sebelumnya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan titrasi formol itu? Titrasi formol adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi basa dengan ditambahkan formaldehid yang bertujuan untuk menghilangkan kebasaan gugus amino. Nah, untuk prinsip dari metode ini sendiri yaitu apabila suatu larutan protein dinetralkan dengan larutan basa NaOH lalu ditambahkan dengan formalin, maka akan membentuk dimetilol. Nah, terbentuknya dimetilol ini sendiri berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi asam dan basa NaOH. Titik akhir titrasi ini akan diakhiri dengan tepat apabila terjadi perubahan warna, yaitu warna pink atau merah muda yang tidak akan hilang selama 30 detik. Untuk indikatornya sendiri yang digunakan yaitu indikator PP.
Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama neraca analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet ukur, beker glass, lalu buret dan labu ukur. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama sampel susu Denkau, Aquades, NaOH 0,1 N sebanyak 100 ml, formalin 40%, indikator PP 1%, HCl, kalium oksalat jenuh 1:3 dan Na2CO3. Adapun prosedur kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 100 ml. Caranya yang pertama yaitu timbang NaOH sebanyak 0,4 gram, lalu masukkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan dengan Aquades. Pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dan digojok hingga homogen. Setelah itu, pindahkan larutan tersebut ke dalam botol reagen dan diberi label. Yang kedua yaitu membuat larutan HCl 0,1 N sebanyak 100 ml dengan HCl 0. Yang kedua yaitu membuat larutan HCl 0,1 N sebanyak 100 ml dengan HCl 1 N. Yang pertama yaitu pipet HCl sebanyak 10 ml lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Gojok hingga homogen lalu pindahkan ke dalam botol reagen lalu diberi label. Yang ketiga, membuat larutan Na2CO3 0,1 N. Pertama yaitu timbang Na2CO3 sebanyak 0,53 gram lalu pindahkan ke dalam beker gelas dan larutkan dengan Aquades. Setelah itu pindahkan ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Setelah itu kocok hingga homogen lalu pindahkan ke dalam botol reagen dan kemudian setelah itu diberi label. Yang keempat yaitu standarisasi HCl dengan Na2CO3. Cara pertama yaitu pipet Na2CO3 0,1 N sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu beri indikator MO sebanyak 3 tetes. Setelah itu isi buret dengan 0,1 N NaOH. Lalu titrasi hingga titik akhir titrasi terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Lalu setelah itu lakukan cara ini dengan duplo. Setelah itu kemudian catat volume tersebut. Yang kelima, lakukan standarisasi NaOH dengan HCl. Cara yang pertama yaitu pipet sebanyak 10 ml HCl lalu tuangkan ke dalam Erlenmeyer, lalu beri indikator PP sebanyak 3 tetes. Setelah itu isi buret menggunakan NaOH, lalu titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan dari warna bening menjadi warna merah muda atau pink. Lakukan titrasi ini secara duplo dan catat volume tersebut. Yang keenam yaitu dengan metode formal. Caranya yaitu pipet sebanyak 10 ml sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian didiamkan selama 2 menit. Setelah itu isi buret dengan 0,1 N NaOH. Setelah itu titrasi larutan sampel sampai warna standar yaitu merah jambu. Lakukan secara duplo dan catat volume tersebut. Yang ketujuh yaitu membuat blanko. Tambahkan 20 ml Aquades lalu tambahkan 0,4 kalium oksalat jenuh, lalu tambahkan 1 ml indikator PP 1%, tambahkan formaldehida 40% sebanyak 2 ml. Kemudian titrasi dengan 0,1 N NaOH sampai warna standarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.